Kalau nggak boleh pimpinan, saya akan minta. Saya mulai dari sini. Mana yang berkalaman? Anaknya boleh. Yang hadir langsung anaknya. Tapi kalau yang tidak hadir, boleh diwakili oleh yang mewakili. Coba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Abdul Hamid Sanyanto, tinggal di Fakultas Fisika Susu, sekolah di Mandeka Kepulauan Riau. MAPK. Kelas 12. Sobi namo? Namanya Argilus. Udah ya, beliau. Terus belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Muhammad Putra Ameri, tinggal di Batu, sekolah di Mandua Sinjung Terus Keterampilan sekarang kelas 11. Di mana sekolahnya? Di Mandua Sinjung. Karena namanya itu Erik Hadis. Hadir sekarang. Oh iya. Kalau tidak perkenalkan tak jalin, tak kemenakan, tak cucu lah. Ya silakan, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Gila Pertiai Jati, berasal dari Klae. Sekolah di Mandua Sinjung Keterampilan. Nama orang tua Becky. Terus siapa lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilengani Pratama, tempat tinggal di Sosok. Tempat tinggal di Sosok. Sok yang paling mau. Ya terus. Asal sekolah di CBS Payakumbuh. Oh, kelas berapa? SMA. Orang tuanya? Nama orang tua Nasma Betty. Cepat bilang. Oh iya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiul Hadi, tinggal di Simpang Limo, sekolah di Mangkota Baru Prapanjang, naik kelas 11. Mandua. MAPK. APK. Anak dari nama Tri. Kan cucu kan ada. Tuh orang tua ada anak. Kan dah. Ya. Siapa ya? Ini gimana anaknya? Laki gua di Bukit ya. Oh ya, terus. Si Akmal. Iqmal ya. Iqmal. Ya. Nah, ya. Yang nyampaikan. Siapa sampai nama anaknya, Pak? Iya. Nah mungkin nama Pak Era. Nama anak saya Muhammad Iqmal Ramadhani, sekolah di Man 1 Bukit Tinggi, kelas 12. Baik. Masih ada yang mau pilih? Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mewakili anak saya Alaki Oksawana Putra. Nama orang tuanya saya Kardinal. Terima kasih. Sekolah di pesantren Pramuka Al-Hira. Al-Hira. Di mana panjang. Ya. Ada yang mau pilih lagi? Ya, ada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Pak Alwi. Sekolah anak di Mandua Padang Panjang. Sekarang naik kelas 2 SMA PK Padang Panjang, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuanya Al-Fadli Kokie. Hah? Orang tuanya Al-Fadli. Al-Fadli Kokie Sati, Pak. Perkenalkan, saya orang
tua kami sekolah, anak saya sekolah di pesantren Darul Quran di Tangerang. Pondok di Tangerang. Sekarang naik kelas 3 ke 12. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dan anak-anak cucu-cucu keponakan kami yang sudah ta'aruf bersama kita. Kata orang sana personal introduction. Hingga secara dekat kita sudah mengenal satu persatu putra putri terbaik negari Panas Busuk yang sekarang berada menuntut ilmu dari berbagai madrasah pesantren di daerah kita. Terima kasih sekali lagi. Kemudian selanjutnya ketulusan harapan kita kepada anak-anak yang sekarang sedang berada di bangku pendidikan, seperti arahan yang telah dikedepankan tadi oleh Pak Wali. Karena kalian nanti akan menjadi para mubalighah, hafiz dan hafizah, para ulama dan umara, khususnya untuk negari Panas Busuk. Hal ini dilatar belakangi berdasarkan rapat evaluasi PHBI. Sudah beberapa tahun ini para masjid, musala, imamnya sudah banyak yang diimpor dari pesantren-pesantren yang berada di luar daerah, yang notabene-nya bukan putra putri kita. Sedangkan kita punya SDM yang cukup banyak, tapi mungkin tidak terinventarisir. Mungkin dia sudah hafiz, tapi kita tidak mengenal. Mungkin dia sudah pengalaman menjadi imam, tapi kita belum melihat. Sehingga bagaimana ke depan kita bisa memberdayakan SDM di negari Panas Busuk, terutama yang sekolah di pesantren, sehingga masjid-masjid, musala pada bulan puasa bisa tampil diimami oleh anak-anak dan putra-putra kita. Itu sebenarnya harapan dari pemerintah negari, dari masyarakat secara umumnya. Ahli hikmah berkata, ra'aitu minal hilali numuwah fahayya kunta an sayasira badran kamila. Kalian lihat bulan sabit terbit di ufuk timur. Yakinilah bulan sabit itu akan menjadi bulan purnama raya. Nah, inilah bulan sabit yang sekarang nampak dan kelihatan. Nanti pada saatnya dia akan menjadi bulan purnama raya yang akan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya dalam mengembangkan ajaran agama Islam. Nah, oleh karena itu PHBI terdorong untuk memberikan dana bantuan, walaupun jumlahnya yang tidak terlalu besar, tapi ini sebagai kepedulian, keikutsertaan masyarakat di dalam melahirkan para hafiz dan hafizah. Anak-anak dan saudara, dalam berbagai kesempatan, katakanlah dalam musabaqah tilawatil Quran yang diadakan, jangankan NTQ tingkat kabupaten, NTQ tingkat kecamatan saja barangkali sudah sulit untuk mencari siapa yang akan menjadi utusan. Nah, susah Pak Wali untuk mencari utusan siapa yang akan diutus. Para hafiz, para hafizahnya, para qari dan qari'ah, apalagi dalam cabang-cabang yang lain. Karena begitu lemahnya kita di dalam pembinaan ini.
Dia oleh karena itu dengan adanya acara ini mudah-mudahan kalian bangkit semangat, ya bangkit semangat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat ini, sehingga pada Susu tidak akan kehilangan ulama, pada Susu tidak akan kehilangan imam, pada Susu tidak akan kehilangan guru-guru untuk masa-masa yang akan datang. Betul-betul keadilan sumber daya yang sangat diharapkan untuk masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya kita minta kepada Ketua PHBI Nagari Perang Susu untuk memberikan sambutan sekaligus pemberian nanti informasian tentang beasiswa ini kepada kita semua, kepada Ketua PHBI kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari beserta perangkat yang hadir pada saat sekarang ini, yang selalu memberikan motivasi bidang keagamaan kepada kita, sehingga Pak Wali dalam pendidikan keagamaan tetap memperhatikan perkembangan-perkembangan yang ada di negara kita ini, termasuk motivasi untuk PHBI berkembang lebih lanjut. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua MUI kita hadir mendampingi kita setiap saat di dalam pertemuan-pertemuan keagamaan ini dan cukup memberikan informasi yang bernas kepada kita, motivasi untuk kita ke depan di dalam pengembangan PHBI dan keagamaan di negara kita ini. Bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, wali siswa kita yang kita undang pada saat sekarang ini hadir lengkap. Ada beberapa orang yang tadi memberikan informasi kepada kita tidak bisa hadir. Ada yang lengkap dengan anaknya, ada yang orang tuanya yang hadir pada saat sekarang ini. Karena kita memang berharap Bapak dan Ibu yang kita muliakan, pertemuan kita ini sebenarnya sudah sebulan yang lewat kita tetapkan siapa-siapa yang akan menerima dari beasiswa dari sumber kita ini. Namun kita berharap memang bisa hadir siswa, anak kita dan orang tuanya. Maka momen itu ada pada libur semester anak-anak, ya kan? Anak-anak sudah libur hari ini, maka pada kesempatan ini hadir kita undang untuk menerima penyaluran dari beasiswa kita ini. Kami dari mewakili PHBI memang menyampaikan dan menjalankan apa yang diputuskan dari rapat nagari tentang penyaluran dari infak sedekah yang kita kumpulkan setiap pelaksanaan dari sholat hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dari PHBI sebenarnya dari setiap pelaksanaan kegiatan sholat hari raya ini, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, dana yang terkumpul itu kita bagi kepada 3 kelompok bagian. 30% itu kita pergunakan untuk pembangunan fisik, 50% kita pergunakan untuk pembangunan non fisik, termasuk pemberian beasiswa dan bantuan kepada guru-guru TPI istimewa dan kegiatan keagamaan serta kegiatan adat istiadat yang ada di negara kita ini. Dan 20% dilaksanakan untuk kegiatan operasional, pelaksanaan kegiatan mulai dari malam takbiran sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang kita muliakan, 50% dari pelaksanaan kegiatan Idul Fitri kita kemarin kita pergunakan untuk pemberian beasiswa. Khusus pada tahun ini sesuai dengan kesepakatan rapat diberikan kepada beasiswa bagi anak-anak kita. Ya, bagi anak-anak kita yang ada di negara Perang Susu ini. Hari ini pada Ibu yang kita muliakan,
kriteria dari yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua MUI kita tadi itu tuh memang ada beberapa kriteria kita berikan kepada Pak Jorong untuk mengusulkan nama-nama anak-anak negari kita yang tinggal di Jorong kita untuk menerima beasiswa ini. Terutama sekali pada ibu yang kita muliakan adalah anak kita yang kuliah di luar negeri, yang pada saat sekarang ini terdata di Padang Susun ini hanya ada 2 orang. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian beasiswa untuk tingkat SLTA yang sekolah di pesantren dan di aliyah, madrasah aliyah yang ada di mana saja yang anak negari kita. Pada ibu yang kita muliakan, kemudian memang kita pada saat sekarang ini mengumpulkan terlebih dahulu adalah untuk anak-anak kita, siswa-siswa kita itu yang sekolah di pesantren dan di aliyah itu, yang tingkat SLTA itu adalah memang hari ini kita khususkan untuk Palu yang laki-laki. Kita berharap sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua MUI kita tadi itu, kita kepingin memang menjadikan nagari kita ini, anak-anak nagarinya bisa mengabdi di nagarinya, terutama sekali nanti di dalam pelaksanaan kegiatan ibadah. Nah, kami yakin dan percaya anak-anak kita, siswa-siswa kita yang hadir pada saat sekarang ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh kita bersama dari tim seleksi mulai dari Jorong dan kita bersama untuk menerima beasiswa yang akan kita salurkan ini. Harapan kita bersama, Bapak dan Ibu yang kita muliakan, terutama sekali kepada orang tua, kita sangat berharap dukungan dari orang tua kepada anak-anak kita ini untuk bisa di saat libur, di saat tidak sekolah, di saat waktu senggang bisa pulang kampung. Kita berharap anak-anak kita ini bisa mengabdi di tengah-tengah masyarakat kita. Anak-anak kami yang hadir pada saat sekarang ini, kalau ada sama-sama pulang atau berdua atau bertiga, kita menunggu kedatangan kita bersama untuk mengulang-ulang tahsinul Quran kita, mengulang-ulang hafalan kita. Kita menunggu kedatangan anak-anak kita ini setiap saat di seluruh Banda untuk bisa pembinaan lebih lanjut. Oleh karena itu kita berharap kepada orang tua kalau anak lain pulang, silakan nanti untuk bisa bergabung dengan kawan-kawannya di seluruh Banda untuk mengulang-ulang kaji, untuk memperlancar lagi untuk tahsinul Quran dan hafalan yang sudah ada di hafal oleh anak-anak kita ini. Kemudian hadir yang ada telah ada sebanyak 13 orang yang telah mengisi update kita. Yang dari Pakistan anaknya belum datang karena orang tuanya ketika mau pulang ke Padang dari Jakarta terburu oleh PPKM. Jadi nanti pulang setelah tanggal 20 lagi kan itu. Maka yang pertama Abdul Hamid Caniago, bapak orang tuanya adalah Armilus. Yang kedua Zikri Putra A, orang tuanya Eri Marianis. Langsung saya katakan. Ini ada sana. Ada. Hamid Caniago. Iya, patir. Maksudnya yang bawa anak. Lihat kamera dulu. Yang kedua Zikri Putra, orang tuanya Eri Marianis. Zikri Putra. Manfaatkan ya. Salam sama Ustaz semua. Kemudian yang ketiga Fatir Maulana Akbar, orang tua Akbar, asal sekolah ICBS Payakumbuh. Selanjutnya Gilang Ferdian Sahri, orang tua Fevi,
asal sekolah Man 2 Sijunjung. Kemudian selanjutnya anak kita Julian Dani Pratama, orang tua Desma Betty, asal sekolah ICBS Payakumbuh. Kemudian yang tidak ada anaknya, Raffi ya. Ya. Raffi Rahman Hani, orang tuanya Hendang Bakri, asal sekolah MAPK Padang Panjang. Yang dari Universitas Al-Azhar Mesir, nama anak Naufal Khalis Rahmat. Silakan Pak. Itu. Kemudian kita persilakan juga kepada Alberta Alfred yang mewakili adiknya dari Dela Yuliana Yuspan, sekolah di Universitas Internasional Islamik Islamabad, Pakistan. Sampai kalinya. Foto gua potong 50%. Ya, terima kasih Pak Tu, ya Robert. Terima lah. Saya setuju begitu. Kita bagi dua, bekon nanti 50%. Tapi silakan. Cuman ada satu yang kita yang mewakilinya, yaitu Tarik Rasid, anak Hendriwan, cucu Pak Mak Iti, sebelah Kongma. Karena dia jalijar baik kabelilas, orang tuanya pun tiba di Papua dan anaknya telah masuk ke pesantren Arisalah. Terakhir kepada Sestra Yanti, anaknya Iqmal Ramadhani. Nanti sebelum kita akan mentandatangani amplop yang telah kita terima tadi sebagai amprahnya. Terima kasih. Ya Pak Ali, Pak, itu serahkan. Jadi, iya Pak. Baik. Ya mewakili ya. Iya Pak. Oke. Kok mewakili ya? Iya Pak. Alamat ya. Usah gambar kopi gua. Joko Kies ketong iya nak percaya nampak. Banyak cerita Joko Kies tadi jalannya ni orang-orangnya. Boleh tak? Tak.